Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ika Prastiwi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan coaching dalam rangka pasca observasi di kelas. Nanti untuk pada pertemuan kali ini, coach saya itu adalah Ibu Eka Septiana. Lalu untuk supervisornya atau sebagai pengajar praktik adalah Ibu Lisa Andriani. Oke, saya mulai untuk kegiatan coaching pasca observasi kali ini. Baik. Mereka alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan untuk kegiatan observasi di kelasnya Bu. Bu Eka sudah melakukan observasi di kelas. Bagaimana Bu perasaan Bu Eka ketika melaksanakan observasi di kelas dan ada saya di situ Bu? Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Saya merasa lega dan senang akhirnya sudah terlewati observasinya. Namun ada perasaan cemas karena ada Bu Olive, Bu. Jadi saya grogi. Begitu. Oh iya Bu Eka. Jadi tadi sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Lalu Bu bisa diceritakan kembali Bu untuk langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran ketika di kelas tadi Bu. Ya, tentunya sama seperti biasanya. Jadi saya menyiapkan perangkat ajar dahulu Bu, kemudian membuka dengan doa, salam, kemudian menanyakan kabar, kesiapan belajar, kesepakatan kelas, kemudian ada materi yang saya sampaikan, terus saya menyisipkan LKPD itu kuisis Bu, kuisis sama Wordwell yang dikerjakan anak. Jadi terus pakai metodenya metode brainstorming. Oke, baik, luar biasa. Mereka sudah memfasilitasi anak dengan menggunakan aplikasi ya Bu dalam media pembelajarannya, jadi sesuai dengan kontrak zamannya. Jadi bisa menggunakan gadget untuk memfasilitasi mendukung pembelajarannya mereka. Tarik, iya pastinya seperti itu. Baik Bu, untuk area pengembangan sendiri Bu, yang ingin Bu Eka capai, yang hendak Bu Eka capai itu apa Bu? Ya, area pengembangan yang pertama itu saya bisa menciptakan suasana kondusif di dalam kelas dan membuat suasana kelas itu menyenangkan untuk murid. Terus saya menyebut namanya murid ketika hanya jawab dengan murid. Kemudian saya memberikan harapan positif kepada murid supaya mereka juga termotivasi lagi. Jadi ketika dalam pembelajaran seperti yang tadi Bu Eka sudah jelaskan itu ada ingin melakukan pembelajaran supaya lebih kondusif ya Bu. Iya. Dan Bu Eka itu sudah laksanakan tadi ya Bu dengan ice breaking tadi sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Eka sampaikan. Lalu Bu untuk rencana atau area dari pengembangan yang tadi sudah Bu Eka sampaikan itu sudah dilaksanakan semua ya Bu? Alhamdulillah sudah. Baik Bu. Dan sudah maksimal ya Bu? Ya itu, namun itu tadi mungkin belum maksimal seperti yang saya harapkan, belum maksimal. Ya kondisinya apa anak di tiap-tiap kelas kan beda-beda ya Bu. Jadi ketika saya masukin kelas yang itu ternyata tidak seperti kelas yang sebelumnya. Jadi tadi Bu Eka menyampaikan sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal gitu ya Bu. Jadi kalau saya nangkapnya itu ada kendala di dalamnya gitu ya Bu. Jadi ada kendala, ada yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Eka sendiri. Lalu menurut Bu Eka nih untuk kendalanya sendiri itu seperti apa Bu? Ya tadi pada waktu ketika di kelas itu tuh saya merasa belum terlalu komunikatif dengan anak, saya fokus terhadap materi yang saya sampaikan saja. Jadi dalam proses pembelajaran yang tadi saya kurang lebih berinteraksi dengan anaknya kurang banyak begitu. Ya, jadi kurang komunikatif gitu ya Bu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di sela pembelajaran gitu ya Bu. Baik Bu. Untuk rencana kedepannya sendiri nih Bu, dari hambatan, dari kendala yang Bu Eka alami, untuk rencana kedepannya itu akan seperti apa?
Nah, baik. Mungkin rencananya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya. Misalkan ikut di PRN itu kan banyak pelatihan-pelatihannya, itu mungkin saya bisa ngikutin, atau webinar-webinar yang ada di sini gitu. Kan banyak informasi yang didapatkan, webinar online dan sebagainya. Luar biasa mereka ini, berarti mau belajar ininya seperti itu ya Bu, dari kekurangan dari diri kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin nanti kedepannya bisa ikut guru penggerak lagi kalau memang ada. Aduh, insya Allah. Untuk menambah pengalaman dan Iya, meningkatkan insya Allah. kompetensi dari Bu Eka itu sendiri. Iya, Baik insya Bu, untuk tadi Bu Eka sudah menjelaskan terkait rencana-rencana yang akan Bu Eka lakukan, yang akan Bu Eka kembangkan dari kendala-kendala yang dihadapi. Kira-kira nih Bu, dari rencana yang Bu Eka tadi sudah sampaikan itu kira-kira mau diimplementasikannya apa Bu? Jadi untuk murid itu mungkin di pembelajaran selanjutnya. Tapi untuk saya mungkin akan segera saya mengikuti pelatihan-pelatihan itu supaya dengan segera juga saya memperbaiki apa kekurangan dalam saya mengajar. Semangat ya Bu Eka, semoga Pasti. nanti kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, jadi Iya. pendidik yang lebih baik dan bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Terima kasih ya Bu Eka. Iya, Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, maaf aku nggak ganggu kok. Baik, mungkin dari Bu Lisa. Nah, terima kasih atas waktunya. Tadi Bu Olive dengan Bu Eka telah melaksanakan kegiatan pasca observasi nggih, kaitannya dengan pembelajaran di kelas 9 pada muatan pembelajaran bimbingan konseling. Dari proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Olivia itu, tadi saya melihat sudah ada prinsip-prinsip coachingnya. Yang pertama ada kemitraan. Di situ Bu Olive sudah mengutarakan bahwa tujuan Bu Olive itu mengadakan coaching baik itu seperti ini, sudah dijelaskan itu. Kemudian yang paling penting dalam suatu proses coaching itu tidak ada proses seperti kita menggurui ya, tapi di sini adalah terjalin kemitraan nih antara Bu Eka dengan Bu Olive itu. Jadi seperti sharing pengalaman, sharing ilmu gitu ya. Di situ itu yang poin pentingnya kita lebih baik itu jangan saling menggurui, tapi tadi kan di situ kan ada proses kemitraan gitu ya. Kemudian percakapannya sudah berjalan dua arah ya, itu sudah bagus. Jadi bukan hanya semata-mata dari Bu Olive gitu ya, monoton dari Bu Olive, tapi tidak, ini sudah berjalan antara Bu Eka dengan Bu Olive itu sudah. Dan kemudian tadi ada pengulangan. Pengulangan di sini adalah yang dilakukan Bu Olive itu kaitannya dengan mempertegas kembali apa yang diucapkan oleh si coach yaitu Bu Eka itu benar apa tidak gitu ya. Jadi pengulangan bukan pengulangan Bu Olive itu berarti tidak mendengarkan, tidak, tapi pengulangannya adalah tadi untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh Bu Eka, yang disampaikan oleh Bu Olive, untuk mempertegas bahwa seperti beginilah coachingnya gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Olive pun tadi sudah menggali potensi dalam dirinya Bu Eka sebagai coach di sini ya, sehingga apa yang dikeluhkan oleh Bu Eka tadi, tantangan tadi mungkin kepada anak gitu ya, kemudian Bu Eka ini menemukan sendiri nih, menemukan sendiri jalan keluarnya nih, tindakannya apa, tindak lanjutnya ke depannya bagaimana, itu dari proses pertanyaan yang diberikan kepada Bu Eka oleh Bu Olive itu tadi ya. Kemudian yang terpenting adalah Bu Olive tadi sudah berusaha untuk memaksimalkan potensinya dari Bu Eka ya. Bu Eka tadi sebagai pengajar muatan pembelajaran bimbingan konseling, memberikan pembelajaran kepada anak ya. Kemudian apa yang dirasakannya masih kurang dalam diri Bu Eka menceritakan kepada Bu Olive, dan Bu Eka menemukan sendiri nih ya, apa yang harus saya lakukan ke depannya tanpa intervensi dari Bu Olive, tanpa saran dari Bu Olive ya, tapi Bu Eka sendiri yang menemukan. Itu adalah proses yang terpenting. Kemudian ada tindak lanjutnya nih. Nah, tindak lanjutnya nih mau dilaksanakan kapan? Nah, Bu Olive tadi menanyakan hal tersebut. Dan yang terpenting adalah bahwa keseluruhan dari kegiatan proses coaching ini tadi disimpulkan kembali oleh Bu Eka bahwa saya merasakan seperti ini, tantangan saya seperti ini, dan saya akan melaksanakan seperti ini, waktunya dalam waktu dekat seperti ini. Itu adalah semuanya disampaikan oleh
Koci ya, bukan oleh Bu Olive, karena memang tadi Iya. tujuannya Bu Olive mengadakan kegiatan pasca observasi tadi untuk menggali potensinya Bu Eka sebagai Koci. Jadi bukan dari Bu Olive yang memberikan saran, tapi Bu Eka lah sendiri ya. Jadi Bu Eka yang merasakan dan Bu Eka itu yang menggali potensinya untuk tadi bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Itu yang terpenting. Jadi dari proses kegiatan coaching supervisi akademik dalam kegiatan pasca observasi, saya memberikan kembali sudah bagus Bu Olive. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Bu Eka. Terima kasih Bu Eka sudah sudah bersedia kemarin dari kegiatan pasca, dari kegiatan pra observasi, observasi dan terakhirnya kegiatan pasca. Semoga nanti kedepannya Bu Olive bisa melaksanakan kegiatan tadi pra observasi dan pasca itu kepada rekan sejawat yang lain gitu. Ini dengan muatan pembelajaran di bidang konselingnya. Mungkin nanti dengan muatan pembelajaran yang lain gitu. Sebaliknya juga Bu Eka nih juga sama ya, bisa melaksanakan kegiatan coaching baik dengan peserta didik ya Bu Olive, Bu Eka ataupun tadi dengan rekan sejawat. Itu saja Bu Olive. Terima kasih umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian proses coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Bu Lisa atas umpan baliknya yang sudah diberikan, dan terima kasih kepada Bu Eka juga yang sudah menjadi coach saya selama pra observasi, observasi dan hingga pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.